Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Semesta Menghijau, Alhamdulillah ini berkesempatan di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Jadi kami kemarin kurang lebih 5 hari, dari hari Senin sampai hari ini Jumat ya. Iya, Jumat. Jumat kita ada pelatihan SIG berbasis ponsel dengan peserta untuk wilayah Provinsi Maluku Utara. Karena Maluku Utara termasuk wilayah layanan BP2SDM wilayah 3. Ini saya dengan narasumber Mas Muhammad Fauzi ya. Iya. Mas Muhammad Fauzi, beliau seorang ASN di Dinas Kehutanan ya, di KPH ya, penempatan KPH. Mungkin nanti perkenalan lebih lanjut Mas Fauzi, aslinya dari mana, nama lengkapnya, status, kemudian apa lagi ya, pendidikan kali ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol bagaimana Mas Fauzi ini berkiprah gitu ya sebagai seorang rimbawan di Maluku Utara. Maka silahkan Mas Fauzi. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya M. Fauzi Rizal. Alamat saya kalau di Ternate itu di Ternate Tengah. Nama kampungnya tuh Salero. Status saya tuh sudah menikah. Umur 30, masuk 30 tahun. Penempatan di UPTD KPH Ternate Tidore. Ternate Tidore ya. Iya. Itu KPH ya? KPH dia. KPH kalau itu KPH-nya apa Mas? KPH Ternate Tidore. Iya, KPH Ternate Tidore. Untuk wilayah kerjanya? Iya, wilayah kerjanya tuh Ternate, Hiri, Tidore, sama Maitara sama Batang 2, Pak. Oh itu. Kalau untuk pembagian kayak misalkan penyuluh kehutanannya itu terbagi di wilayah kecamatan atau kabupaten? Kalau Kecamatan dia. Kecamatan ya di KPH ini ya. Nah Mas Fauzi, nah dulu background pendidikannya dari ini. Kuliah atau Kuliah. kuliah S1-nya diambil kehutanan di Unhair. Kalau Unhair itu udah fakultas atau jurusan? Dia masih prodi jurusan Oh dia. prodi, Iya. ininya fakultasnya? Fakultasnya pertanian. Oh fakultas pertanian ya. Baik Mas Fauzi ini penyuluh kehutanan ya? Iya, penyuluh kehutanan ASN di KPH Ternate Tidore. Nah Mas Fauzi, untuk keseharian itu ya, aktivitas Mas Fauzi sebagai seorang penyuluh ya, kan tentunya bersentuhan dengan kelompok tani ya. Iya. Nah untuk pembagian tadi, pendampingannya untuk di teman-teman di KPH seperti apa Mas Fauzi? Dia kalau di KPH itu kita kan penyuluh ya. Jadi kepala KPH kita tuh dikasih waktu kita tuh kalau seminggu minimal 2 sampai 3 hari kita ke lapangan. 2 sampai 3 hari di lapangan. Iya. Itu di luar WFH berarti? Di luar. Jadi kita disuruh buat SPT. Jadi kita nggak perlu absen, buat SPT nanti ditandatangan sama kepala KPH. Nah, itu untuk pembimbingan ya, pendampingan Iya, ke kelompok tani. pendampingnya. Nah, untuk pendampingan kelompok tani pembagiannya gimana itu? Kan ada kelompok tani yang ada yang PS, kemudian ada kelompok tani yang konservasi. Itu gimana? Kalau saya itu cuman PS sama KBR. Oh, PS sama KBR. Iya. Kalau teman-teman yang lain? Kalau yang lain cuma PS saja. Oh, lain PS. Rata-rata kita ada 10 orang 8 orang di kantor tuh semua PS, perhutanan sosial. Semua perhutanan sosial. Itu berarti dari 8 tadi itu kan ada di KPH ya? Iya. Di KPH ada 8 orang penyuluh. Itu berbagai jenjang ya? Ada yang pertama muda. Ada yang muda, ada Madia. Oh, ada Madia? Iya. Oh. Ibu Julianti dia namanya. Ibu Julianti. Itu yang Madia. Oh, itu di KPH Tidore Ternate Iya, ada Ternate Tidore. satu Madia. Satu yang Madia. Nah, dari 8 ini nih, ini kan tadi mendampingi PS ya. Iya. Satu orang mendampingi berapa kelompok? Kalau saya sendiri tuh ada PS-nya tuh ada 3 sebenarnya, sama KBR-nya 1. Ini kalau Loto juga difasilitasi sama PS berarti sudah 4. 4. Itu sudah izinnya udah keluar semua ya? Kalau yang izin keluar tuh Togafo, Foramadiai sama Taduma. Itu 3 tuh sudah keluar. Yang Loto nih belum. Oh, Loto belum. Kalau Loto tuh KBR sudah keluar. Dia Oh, punya. KBR. KBR dari BPDAS ya? Iya, dari BPDAS. Kebun Bibit Rakyat Ya, ya. Kebun Bibit Rakyat. Nah, ini Mas Fauzi. Itu kan yang tadi binaan Mas Fauzi ya. Kalau yang dari binaan teman-teman penyuluh yang lain? Kalau yang lain itu rata-rata tuh 2 sampai 3 juga, Pak. Oh, 2 sampai 3. Kalau Ibu Mei itu dia 2. Oh, 2. Di Tubo, Tobololo. 2 dia. Rata-rata 2 sampai 3. Rata-rata 2 sampai 3. Nah, ini terkait dengan itu PS sendiri Mas. Kan di sini kalau izin yang paling lama tahun berapa ya kalau yang keluar perizinan PS-nya?
Bu, itu yang kalau saya lihat sih 2016 apa 2016. ya? Iya, Termasuk yang Togafo itu 2000 Togafo tuh dia 2019. 2019 ya, Iya. 2019. Togafo tuh 2019 dia izinnya. Kalau yang binaan ini Mas Wazi? Kalau yang Foramadia itu 2019, Togafo juga 2019. Itu dua itu yang sama Taduma tuh 2019 juga, Pak. 2019. 2019 2018 dia. Ya. Berarti semua sudah nyusun RKPS ya? Sudah disahkan? Sudah disahkan kayaknya, Pak. Sudah ya? Karena kan saya ini kan baru masuk kan 1 tahun kemarin, yang 2024 kan aktifnya dikasih kelompok tuh 2025. Oh, Jadi baru diganti itu terus baru ya? hitungannya baru. Jadi belum RKPS yang kelompok yang udah nggak aktif tuh udah tahu lagi di mana. Kalau Togafo masih di itu kan kemarin yang Mei baru pergi. Nah ini terkait dengan tadi ya pengelolaan PS di terutama yang mungkin yang lebih banyak tahu Mas Fauzi di binaan ya. Iya. Nah kalau di tempat Mas Fauzi tadi kan ada 2 ya, 2 binaan ya. Iya. 2 atau 3 tadi? Yang aktif sekarang sih cuman Togafo sama Loto. Loto ya. Itu untuk ininya untuk apa namanya? Kaitan dengan kelola kawasannya dia apa saja Mas untuk usaha sama kelola kawasannya? Dia tuh kalau di Togafo itu cuman itu pengelolaan kawasan, maksudnya kayak yang dia kelompok kelola di dalam. Kamu jadi kelola. Baru kopi aja tuh. Oh kopi ya? Pala ada. Pala kan kalau yang sudah dari sananya itu kan pala. Terus ada hortikultura, mereka juga kelola. Kopi juga. Kalau jenis kayu-kayuan ini tegakan pohonnya yang alami di sana apa? Ada. Apa itu jenis-jenis apa kalau di sini ada? Dulu tuh di Togafo itu di Loto tuh ada jati. Oh jati. Iya, cuman cocok ya. Sama sekarang udah ini. Udah kurang. Baru udah banyak di ini toh. Dimanfaatkan. Iya, manfaatkan. Itu kawasan lindung atau ini? Enggak, dia enggak belum masuk kawasan lindung dia. HPK kalau tidak. Oh gitu. Ya. Nah ini kaitan dengan tadi kayu-kayuan selain tadi ada jati, linggua, kayu besi gitu masih ada nggak sih di sini? Itu belum ini sih, tapi kayaknya enggak ada. Udah enggak ada kayu itu. Semua yang paling banyak tuh cengkeh. Oh cengkeh. Dia tuh full cengkeh di Togafo sama Loto tuh, sama pala. Itu berarti untuk usahanya di situ usaha ya. di situ. Memang ini ya diolah juga atau ini masih bahan mentah? Mentah, dijual mentah semua. Boleh diceritakan itu mereka apa proses pengambilannya? Dari sampai kemudian menjualnya kemana itu? Itu pertama tuh kan dikumpul dulu Pak. Proses pengambilan tuh dikumpul, terus dibersihin dulu, terus penjualannya tuh biasa yang datang yang ini ambil. Ada tengkola. Ada jadi tengkola. Ini ya maksudnya ada koperasi gitu atau ada ya? Itu dikelola kelompok tani juga? Di Togafo iya. Enggak, masing-masing dia. Masing-masing? Iya. Tapi enggak dikelola kelompok tani. Jadi yang fokusnya kelompok Togafo sama Loto nih betul-betul cuma kopi kemarin. Kopi, KOPS ya? KOPS-nya, apa namanya KOPS-nya? Gogoro. Oh Gogoro ya. Untuk produksinya sudah dipasarkan di mana? Belum, kalau belum produksi dia belum panen juga. Oh belum panen. Rencananya akhir tahun ini panen. Akhir tahun ini panen. Berarti baru mulai penanaman atau ini sebenarnya? Penanaman sebenarnya Togafo itu sudah 2 tahun yang lalu. Kalau sebelumnya? Kopi belum memang ada. Sudah ada? Oh belum ada. Baru sekali ini. Tapi memang di situ cocok untuk kopi atau memang karena tren terus kemudian? Kalau saya lihat sih, kalau kopi ini kan ada 2 jenis ya Pak. Ada Robusta sama Arabica. Sedangkan kalau kalau Arabica itu kan mesti di dataran yang agak tinggi ya. Di sini tuh Robusta rata-ratanya. Cuman kan nggak tahu kualitasnya itu bagus atau nggak tahu, pokoknya itu ada orang kayak apa mitra. Dia tuh yang kasih modal bibit. Jadi bibit. dia bawa bibit dari Toraja kalau nggak salah, sekitar 5.000. 5.000 tuh Toru tanam di situ. Tanam di Togafo, Loto, Morotai, sama Tabona. Itu sebenarnya dalam rangka mau riset atau memang untuk usaha nanti ditampung sama beliau? Iya. Jadi itu nantinya pasarnya sudah ada. Jadi kelompok ini cuman
fokusnya tuh menanam, panen, nggak perlu pusing lagi jual kemana. Oh, Jadi pasarnya sudah kayak beliau semua, jualnya kayak beliau. iya, berarti melihara juga kan? Iya, juga. Nanam nggak dipelihara. Nah, tadi kan ini ya artinya sebenarnya teman-teman kelompok tani itu belum punya pengalaman ya, maksudnya untuk mulai nanam sampai ke tadi pengolahan, penanganan sampai kalau pemasaran sih jelas sudah ada yang kirim. Nah, ini teman-teman penyuluh seperti apa ini menyikapi tadi kalau misalkan mereka belum punya kemampuan untuk itu? Kemarin kan memang betul-betul belum tahu sama sekali tuh ya kalau yang sini. Terus dibuat, ini kan rencananya sebenarnya kemarin sebelum berangkat itu ke Soul TV itu rencananya mau bikin pelatihan mesin kopi yang untuk apa namanya tuh pemisahan dari kulit sama bijinya. Cuman kemarin udah jadi karena minta apa materinya tuh belum dibalas. Oh gitu. Datangkan dari mana? Aduh saya lupa lagi, itu dari Ibu Lilian yang ini. Oh, yang fasilitasi. Iya, fasilitasi untuk mendatangkan narasumber. Mungkin bisa ini juga Mas, coba di kementerian lain kan ada ya itu pelatihan-pelatihan entah budidaya kopi atau pengolahan kopi. Di Kemenaker ada itu, atau kalau enggak mungkin di Kementerian Pertanian ya, nanti coba dicari aksesnya. Artinya ini kan sebenarnya teman-teman baru ya, baru memulai, mungkin karena tadi investor dia lihat kesesuaian tapak, kemudian peluang, kemudian apa namanya kaitan dengan lokasinya kan nggak perlu ini ya pembiayaan, nggak perlu nyari lokasi. Nah, sistem mekanismenya gimana itu untuk apa dari pihak investor ke apa namanya ke kelompok tani? Dia sediakan bibit saja atau ada insentif lain? Cuma siapin bibit aja. Oh, siapin bibit, tapi nanti hasilnya kemudian oleh investor terima. Dia yang terima. Oke. Dia yang beli lagi. Dia beli lagi. Berarti ini sebenarnya baru ya? Iya, baru. Maksudnya. Nah, kalau untuk yang lama untuk usaha maksudnya kelola usaha yang sebelum kopi ini sebenarnya kalau itu tuh saya kurang tahu ya kalau di Togafo. Paling cengkeh dengan pala ya. Pala sama cengkeh. Kalau yang mentahnya pun itu kelapa, mungkin jual buah segarnya. Oh, kelapa. Banyak juga ya? Banyak juga di sini. Kalau yang dulu sebelum ini Foramadai itu dulu tuh yang kelompok saya di Foramadai Baharu itu dia tuh dulu tuh bikin jus pala, manisan pala sama selai pala. Cuman sekarang tuh udah jalan. Karena pasarnya lagi sekali pasarnya tidak kan jadi tunggu permintaan baru dibuat. Sedangkan sekarang nih sudah orang apa-apa mau gampang kan, Pak? Iya, jadi tinggal beli. Dekat yang dekat-dekat. Jadi mungkin kurang pemasaran kurang dikasih ini aja dipasarkan, kurang di ini metode pemasarannya ya kurang. Sebenarnya ada gitu, kita ada pelatihan untuk ini apa namanya pemasaran multi usaha kehutanan itu. Mudah-mudahan nanti bisa berkesempatan tuh. Semoga. Karena memang rata-rata di sini Pak, saya kan baru ya, baru dikasih kelompok ini belum sampai setahun. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya kan saya honornya di dinas. Oh, di dinas. Saya masuk tuh di pemanfaatan. Oh. Nah, cuman karena waktu itu bukannya tuh penyuluh, kita mesti ini kan, mesti ikut. Nah, terus dikasih ini, tapi tidak dikasih dikasih pelatihan dulu. Udah ada. Jadi terus kita minta pelatihan disuruh kayak udah di senior aja kayak gitu. Kalau belajar begitu kan nggak ada waktu khusus pelajari, kemudian urutannya seperti apa, jadi disuruh paksa sendiri ya, gitu. belajar dari pengalaman ya sebenarnya. Terus kalau memang rata-rata di Ternate nih Pak ya, kelompok taninya tuh cuek gitu. Ya, sebenarnya ada potensi kelebihan di situ ya. Banyak. Maksudnya dengan tadi karakter yang kemudian cuek, sebenarnya itu bagian dari kelebihan yang bisa dimaksimalkan ya. Harusnya. Iya, karena biasanya kalau cuek itu lebih ke mandiri gitu. Mungkin perlu sentuhan gitu ya. Jadi pokoknya sifatnya orang Ternate ya itu kalau hasilnya lama tuh mereka malah sini. Ya, memang ya bukan hanya sini saja mungkin. Iya, jadi kayak
yang mereka tahu yang cuma pala cengkeh ya jadi cuma itu yang lebih cepat lebih baik. Ya, tapi ya memang mungkin itu yang masih saat ini sangat mudah ya. Iya. Sangat mudah dari sisi pemeliharaannya dan mungkin Sangat pemeliharaannya juga nggak butuh Nggak ribet. ribet kan dan sudah pengalaman kan. Iya, Kalau sudah yang bawaan lain otodidak. iya Jadi nggak perlu di pelatihan. nggak perlu pelatihan harus bawaan. Nah, ini Mas Ozi tadi kaitan dengan apa namanya kelola usaha kawasan, terus selain itu nih masyarakat untuk ini untuk pengelolaan kelembagaan sendiri di teman-teman PS itu apakah apa namanya misalkan nih tadi kan ada misalnya cengkeh itu ada koperasi, terus yang selain itu ada nggak ini ya? Belum ada kayaknya sih. Belum ada ya? Kalau yang saya lihat kalau dari kelompok saya tuh belum. Udah tahu yang kelompok dari yang di kantor tuh kan biasa sudah lama tuh. Yang di Tidore tuh kayaknya ada deh, Pak. Oh ada ya? Kalau Tidore tuh paling lengkap kayaknya. Paling lengkap ya. Itu yang kemarin yang sempat ada itu apa? Yang Vapes itu daerah mana? Kayaknya ada juga dari sini ya. Yang padi sama apa? Belum. Oh di Tidore, Pak. Oh Tidore Iya. ya. Oh di Tidore. Di Tidore dia. Sama yang di tempat di Tugafo ada di Pak Anies itu kalau nggak salah kemarin nanam padi atau nanam jagung ya. Jagung dia. Jagung ya, ya itu. Kalau di sini belum tidak jadi masuk dia. Oh gitu. Pak Anies kan? Belum. Oh, saya pernah lihat itu postingan nanam padi atau jagung gitu. Kalau tanam paling jagung paling. Kalau padi kan enggak ada deh. Oh, padi nggak ada ya. Tapi nanti kita cek Nanti lagi cek ya. aja kalau memang ada. Soalnya Pak Anies kan ketua Kelompok ya. kelompok usahanya. Nah, kelompok usahanya. Ya, sobat Semesta Menghijau, ini kita berada di Maluku Utara ya. Potensi di sini sangat luar biasa dan di belakang kita ini hutan Gunung Gamalama. Ini trekking juga nih ya. Ya, trekking juga dari Tapi yang ngelola ini ya dari masyarakat setempat ya. aja yang kelola. Kalau yang kayak wisata-wisata itu kebanyakan dikelola Karang Taruna atau dikelola ini Masyarakat semua di sini. masyarakat semua ya, nggak ada yang anak muda yang ini ya. Oh iya mungkin butuh sentuhan ini anak-anak muda yang bergerak gitu. Biasanya kalau anak-anak muda kan mungkin lebih cepat dia dari sisi adaptasinya itu cuman anak muda di sini ya mungkin mesti di ini betul-betul perlu lagi pendampingan ya. Ini kan masih muda juga. Iya kan keren kalau kita lihat apalagi sekarang ya Piala Dunia ini kan wah ini kan anak muda yang muda dia kan energinya berlebih itu harusnya kalau bisa dimanfaatkan. Baik sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, alhamdulillah ini bisa berbincang dengan Mas Fauzi ya. Beliau ini salah satu ya rimbawan ya pendamping kelompok tani. Mudah-mudahan nanti kelompok tani dengan fasilitas izin perhutanan sosial bisa semakin berkembang ya Mas Fauzi ya. Dan termasuk tadi itu mungkin bisa jadi percontohan juga tadi ya. Karena termasuk sesuatu yang baru ya yang kopi tadi. Iya, kopi. Karena artinya sebenarnya di sini kan tidak punya pengalaman baru terus kurang cocok juga. Kalau kecocokan nanti mungkin butuh riset ya. Iya, Artinya tadi investor nanam kan pasti dia nggak mungkin gambling kan. Iya betul juga. Pasti dia sudah melihat oh ini dari kesehatan tapak tanam, mungkin jenis tanah, ketinggian juga udah cocok terus beliau tanam di sini. Saya rasa mungkin itu ya. Tapi kalau menurut saya sih masih ini ya karena kualitas kopi ini yang dong butuh ini kan sini kan kualitas kopinya, rasanya. Jadi kalau tanamnya kayak di Togafo itu rasanya nanti jadi aneh. Oh gitu. Kalau menurut saya. Tapi belum ya? Belum coba. Tapi nanti kita tinggal dibuktikan. Kita buktikan. Nah, maksudnya kalau misalnya itu bisa dibuktikan, ini saya rasa bagus Mas Wasi. Maksudnya ini bisa jadi salah satu pilot. Artinya umumnya kalau yang tadi ya kombinasi ya, artinya hutan lindung, ada tanaman kayu-kayuan, kemudian di bawahnya ada kopi, itu biasanya kan sudah memang turun temurun ya. Nah, ini kan baru ini. Nah, itu baru bisa jadi percontohan gimana cara ngelolanya, mulai budidayanya sampai nanti pemanenannya. Kalau pemasaran kan memang sudah jelas ada investor. Mungkin uji coba 5.000 nanti bisa nambah lagi tuh. Iya guys. Bisa nambah lagi kan. Kalau misalkan cocok di lidah juga. Iya betul. Kalau rencana panen ini sudah mulai berbuah berarti? Sudah. Tapi ini kan yang di Togafur kan di pinggir jalan aja dia tanamnya. Oh gitu. Di rumahnya, samping rumahnya. Di sekitar rumah. Belum sampai masuk di perizinan. Mungkin
ini pilot dulu kali ya. Iya. Nanti kalau udah bagus Baru masuk. ada sudah dibagi, cuman di sini tuh kambing kan Pak. Oke. Jadi tanam, besoknya balik udah habis. Udah dipagar walaupun udah dipagar Pak. Iya iya iya. Tetap masuk aja tuh kambing. Tapi bagus kayaknya sih kalau kambing kayak yang kemarin di tempat siapa ya? Pak siapa itu yang itu ada terbitkan peraturan desa itu katanya kalau kambingnya Dipotong. bukan kalau makan dia ganti rugi. Oh itu boleh juga kalau dipakai. Iya, itu bisa tuh di daerah mana kemarin ya? Pak siapa itu yang cerita itu katanya dia di desa, pemerintah desa, dia menerbitkan peraturan desa kalau misalkan kambingnya diliarkan, kalau makan tanaman diganti ya, rugi. itu ganti rugi. Ada hitungannya itu. Kemarin saya diceritain, wah ini pengalaman bagus juga nih dari iya. bisa diadopsi lah. Diadopsi ke sini. Maksudnya untuk Aturannya tuh. ya maksudnya biar yang Yang punya piaraan itu mungkin bisa dijaga dikasih kandang. dikasih kandang atau mungkin kalau liar ya susah juga ya kalau liar. Kalau liar juga. Baik, saya rasa demikian sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan. Ini diskusi menarik ya sebenarnya, kita mungkin nanti lain waktu bisa ngobrol banyak nih ya. Bisa. Setelah terutama habis panen ya. Iya, habis panen itu harus. Habis panen kopi. Soalnya mau lihat kualitasnya. Kalau memang bagus, kayaknya ditambah lagi karena kan ada sekitar berapa hektar tuh. Izinnya tuh kalau di Roto tuh 100 hektar kalau enggak salah. 100 hektar ya. Iya. Izinnya ya, izin PS-nya. PS-nya. Artinya kan ya mungkin bisa dikombinasi ya, selain tadi cengkeh, Iya, pala, juga. kemudian kopinya ya, Iya, di sela-sela. Ada banyak juga nanti kayaknya kalau di itu tuh ada matoa juga. Oh, matoa juga. Oh. Sudah dipembitan tuh kalau di KBR. Oh, Matoa diminta alpukat. Kalau alpukat dari vegetatif atau generatif? Sambung okulasi. Ya. Kayak maksudnya yang bibitnya dari bibit biji atau yang itu belum tahu kalau belum tahu. Soalnya kan baru perencanaan kan, Pak? Ya, baru perencanaan. Mungkin saran aja kalau untuk jenis-jenis kayak itu alpukat MPTS ya. Terutama MPTS. alpukat itu ya. Kalau di beberapa tempat alpukat durian itu dia diokulasi sama grafting. Karena kalau misalkan dari biji kan nanti produksi buahnya agak lama ya. Terus kualitasnya juga belum tentu sama dengan induknya. Tapi kalau bisa itu yang vegetatif, yang bukan cangkok. Kalau cangkok ya ini. Yang okulasi nyambung, nempel atau dicambung atau yang tempel. Okulasi atau grafting. Berarti bukan dicangkok. Ya bukan. Artinya bukan dari biji juga. Artinya itu nanti perakarannya dalam kan dari biji. Kemudian produktivitasnya kan dari jenis entris yang masih bagus. Mudah-mudahan Anda nih perwakilan dari Maluku Utara ikut pelatihan di Rumpin. Kebetulan hari Senin ngajar itu. Ngajar itu pembibitan perbanyakan tanaman teknik vegetatif. Nyambung sama nempel. Mungkin suatu saat bisa juga pelatihan di sini ya. Ya, cepat. Iya, itu bagus ya, nanti mudah-mudahan ya ketika nanti lahan itu produktif ya. Tanaman-tanaman tadi jenis-jenis yang kemudian terutama yang pangsa pasarnya jelas ya. Iya. Karena tadi kalau Mas Fauzi bilang kalau hasilnya cepat pasti masyarakat juga antusiasnya tinggi. Kalau lama ya kalau belum lihat hasilnya aduh masih ini malas-malasan. Ya wajar sih karena kebutuhan ekonomi. Baik, sekian sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, semoga berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fauzi. Ya. Oke, nanti dikirim aja. Ya, nanti di link aja Mas.